Selamat hari Minggu yang diberkati. Buat setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, juga buat semua jemaat Bethesda dimanapun saudara berada yang masih nyaman ibadah online. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kiri kanan depan belakang saudara katakan kepada mereka, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. 2023 the year of divine restoration. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Artinya sebelum dia datang kedua kali menjemput saudara, menjemput saya. Semua yang pernah hilang dari dunia ini sejak zaman Adam, termasuk milikmu yang pernah hilang, akan dipulihkan, dikembalikan Tuhan. Bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Secara kuantitas, secara kualitas. Termasuk pemulihan untuk kesehatan saudara. Selama bulan ini kita masih berbicara tentang pemulihan untuk kesehatan, untuk kesembuhan saudara. Hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat cerita dari peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda. Ada begitu banyak kebenaran-kebenaran dari cerita ini yang harus saudara tahu sehubungan dengan pemulihan kesehatan saudara. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Dan yang lebih penting lagi, kita akan melihat kemuliaan dan keagungan Tuhan Yesus di balik cerita ini. Saudara siap diberkati? Amin. Kita firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yang dimaksud dengan hari raya di sini adalah hari raya Pentakosta. Bukan Pentakosta saudara dan saya, tapi Pentakosta orang Yahudi. Pentakosta artinya 50. Hari Pentakosta artinya hari yang ke-50. Seperti yang kita ketahui sejak mereka keluar dari Mesir, hari yang ke-50 mereka tiba di Gunung Sinai. Mereka menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi hari Pentakosta orang Yahudi adalah hari untuk memperingati di mana mereka menerima 10 hukum Taurat. Ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Kalau saudara mau belajar Alkitab, tergantung saudara mau belajar seberapa jauh atau seberapa dalam saudara mau belajar. Kalau saudara mau mendapat makanan lebih banyak lagi, saudara harus belajar lebih lagi. Betul? Setiap detail firman Tuhan itu mengandung arti. Dari nama-nama yang muncul, dari angka-angka yang muncul, seperti contoh di sini ada Yerusalem, ada pintu gerbang domba, ada Bethesda, ada 5 serambinya. Jadi setiap detail firman Tuhan itu memiliki arti. Nah, berbicara tentang pintu gerbang domba, kalau saudara kembali ke zaman Nabi Nehemia, sesudah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel selama 70 tahun, mereka dibuang, Yerusalem dihancurkan, mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Waktu mereka kembali, mereka membangun kembali tembok kota Yerusalem. Untuk apa mereka membangun tembok kota Yerusalem? Untuk melindungi kota ini dari serangan musuh. Nah, sekeliling tembok Yerusalem, mereka membangun beberapa pintu gerbang. Mereka bangun kembali beberapa pintu. Salah satu pintu gerbang yang disebutkan di sini adalah pintu gerbang domba. Kita lihat firman Tuhan dari Nehemia pasal 3 ayat yang pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliashib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Maka bersiaplah imam besar Eliashib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali, memulihkan pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Seperti yang tadi saya katakan, setiap nama yang muncul itu mengandung arti. Eliashib, apa artinya Eliashib? Eliashib artinya my God restore. Allahku memulihkan. Kemudian ada lagi muncul namanya Hananeel. Hanan adalah grace, kasih karunia. Yohanan. Betul? Kemudian El itu Allah. Hananeel artinya God's grace, kasih karunia Allah. Apa maksudnya ayat ini? Bersiaplah imam besar Eliashib dan para imam saudara-saudara lalu membangun kembali pintu gerbang domba, memulihkan kembali pintu gerbang domba. Eliashib artinya adalah my God restore. Allah saudara adalah Allah yang memulihkan semua yang pernah hilang dari milikmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi keseluruhan
Yohanes pasal 5, kalau saudara perhatikan baik-baik, cerita dalam Yohanes pasal 5 berbicara tentang Yesus, anak domba Allah yang sesungguhnya yang datang ke dalam dunia ini mencari dan memulihkan yang terhilang. Amin. Kembali ke ayat yang kedua, tadi perhatikan baik-baik. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, pintu gerbang domba, kenapa disebut pintu gerbang domba? Pintu gerbang domba adalah pintu gerbang yang dikhususkan untuk membawa setiap domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah sebagai korban. Pintu masuk domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah sebagai korban. Itu sebabnya dinamakan pintu gerbang domba. Jadi semua domba yang akan dipersembahkan di bait Allah sebagai korban, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, semuanya harus masuk melalui pintu gerbang domba. Nah, jadi Yohanes di sini, cerita ini ada gambaran yang sangat indah sekali. Yesus, anak domba Allah yang sesungguhnya, datang, masuk melalui pintu gerbang domba. Untuk apa? Untuk mencari dan memulihkan yang terhilang. Amin. Bethesda. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Apa artinya Bethesda? Bethesda berasal dari 2 kata, Bet dan Hesed. Bet itu artinya rumah, house, Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu roti, jadi rumah roti. Betul, jadi Bethesda, Bet dan Hesed. Bet itu rumah, Hesed itu kasih karunia. Jadi Bethesda adalah rumah kasih karunia. Di dalam rumah kasih karunia ada 5 serambinya. Seperti kita sudah pernah pelajari, 5 adalah angka kasih karunia. Nah, serambi ini merupakan hal yang sangat unik sekali. Serambi adalah tempat orang berteduh, tempat orang berlindung. Ketika panas terik matahari, maka orang akan berlari ke serambi, berteduh. Ketika ada terik, ada panas hujan, ada hujan, orang akan berlari ke serambi untuk apa? Untuk berlindung dari hujan. Amin. Berlindung di rumah kasih karunia. Nah, kita tahu bahwa panas terik, hujan ini berbicara tentang tekanan, problem, masalah, tantangan dalam hidup. Apapun yang kamu hadapi dalam hidup ini, tantangan apapun, tekanan apapun, miliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Di situ kamu akan menemukan rahmat, menemukan kasih karunia, dan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang sakit di sini dalam bahasa aslinya adalah orang yang tidak lagi memiliki kekuatan. Dan seperti kita tahu, kenyataannya orang sakit adalah orang yang tidak lagi memiliki kekuatan. Jadi ada 3 kategori. Orang-orang yang tidak lagi memiliki kekuatan karena sakit. Kategori yang pertama, dan ini menggambarkan manusia. Menggambarkan manusia pada umumnya. Kategori yang pertama adalah orang-orang buta. Apa artinya? Mata mereka, hati mereka buta. Mereka tidak bisa melihat Allah. Orang-orang timpang, kategori kedua. Orang-orang timpang, mereka tidak bisa berjalan di dalam kebenaran. Dan kategori yang ketiga, orang-orang lumpuh. Dalam bahasa aslinya, orang-orang lumpuh di sini adalah withered hand. Orang yang tangannya mati sebelah, lemes. Tangannya lemes. Kalau orang stroke, tangannya lemes. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik urutannya. Kalau orang buta, dia tidak bisa berjalan. Kalau dia tidak bisa berjalan, maka dia tidak bisa bekerja. Tangannya lumpuh, lemes. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik urutannya, Alkitab selalu menaruh perbuatan itu di bagian yang terakhir. Tetapi gereja selalu memutarbalikkan. Gereja selalu menaruh perbuatan yang pertama. Gereja selalu berkata, kalau kamu tidak berbuat benar, kamu tidak bisa berjalan dalam kebenaran dan kamu tidak bisa melihat Tuhan. Tapi Alkitab selalu menaruh perbuatan di bagian akhir. Artinya apa? Perbuatan adalah buah. Yang penting, yang pertama adalah revelation. Kamu bisa melihat Tuhan dalam firman, kamu percaya, kamu berjalan dalam kebenaran. Hasilnya, perbuatan benar akan muncul. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Mereka menantikan.
Mereka menantikan kesembuhan, padahal tabib di atas segala tabib sedang ada di tempat itu. Ini merupakan gambaran yang menyedihkan, gambaran tentang orang Israel pada saat itu. Mereka menantikan Mesias, padahal juru selamat Mesias ada di tempat itu. Amin. Ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Apa maksudnya? Ayat ini memberitahukan sama saudara bagaimana caranya hukum Taurat diberikan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau saudara mau belajar firman Tuhan, setiap detail firman Tuhan itu ada artinya. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, ini berbicara tentang bagaimana hukum Taurat diberikan. Bagaimana hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel? Ada yang tahu? Bagaimana caranya? Kisah pasal 7, perhatikan baik-baik. Ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Sewaktu-waktu malaikat turun ke kolam itu, ini berbicara tentang hukum Taurat diberikan. Bagaimana hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat diberikan melalui perantaran malaikat kepada Musa, kemudian Musa memberikan kepada bangsa Israel. Jadi hukum Taurat diberikan melalui perantara. Tapi kasih karunia bukan diberikan melalui perantara, kasih karunia datang. Kasih karunia adalah sebuah pribadi. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kembali ke ayat yang sebelumnya, perhatikan baik-baik. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, ini berbicara tentang hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat diberikan melalui perantaran malaikat. Dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi apapun juga penyakitnya. Ayat ini memberitahukan sama saudara, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, untuk bisa sembuh, dibutuhkan kekuatan. Di bawah hukum Taurat, dibutuhkan kekuatan manusia untuk bisa sembuh. Yang pertama, apabila airnya tergoncang, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh. Jadi yang pertama, kamu harus melihat airnya tergoncang. Tetapi yang menjadi masalah, kalau kamu buta, bagaimana kamu bisa melihat? Yang kedua, kamu harus masuk lebih dahulu sesudah goncangan itu. Apapun juga penyakitnya, kamu pasti sembuh. Tapi yang menjadi masalah, kalau kamu lumpuh, bagaimana kamu bisa masuk kolamnya? Jadi, di bawah hukum Taurat dibutuhkan kekuatan manusia untuk bisa sembuh. Tapi Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang disembuhkan kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat. Mungkin saudara bertanya sama saya, apa gunanya Tuhan memberikan hukum Taurat? Apakah Tuhan mau mempermainkan manusia? Karena Tuhan tahu sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena hukum Taurat. Apakah Tuhan ingin mempermainkan semua orang yang ada di kolam Bethesda? Membuat mereka berlomba-lomba, siapa masuk terlebih dahulu, maka akan sembuh? No, Tuhan tidak mempermainkan. Kenapa Tuhan memberikan 10 hukum? Karena Tuhan ingin memberitahukan kepada manusia, Tuhan ingin memberikan pilihan yang lebih baik kepada manusia. Kamu mau kasih karunia, atau kamu mau hukum Taurat? Tapi sayangnya, manusia lebih memilih hukum Taurat. Manusia lebih memilih kekuatannya sendiri dibanding kasih karunia Tuhan. Betul? Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun di sini berbicara tentang tahun-tahun pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. 38 tahun mereka mengembara. Kebanyakan orang Kristen berpikir, oh no, bangsa Israel mengembara di padang gurun 40 tahun. Bukan, 38 tahun. Mereka hidup di padang gurun total 40 tahun. Total.
2 tahun pertama, sejak mereka keluar dari Mesir, 2 tahun pertama, mereka belum mengembara. Belum. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan menuntun mereka dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain berdasarkan titah Tuhan. Berdasarkan petunjuk Tuhan. Jadi mereka pindah tempat dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain, 2 tahun pertama. Berdasarkan petunjuk Tuhan. Belum mengembara. Setelah 2 tahun, waktu mereka tiba di Kades Barnea, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, sesuatu terjadi di sini yang menyebabkan mereka mengembara 38 tahun selanjutnya. Nah, apa yang terjadi di Kades Barnea? Perhatikan baik-baik. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang Sungai Zeret, ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Lamanya kita berjalan sejak Kades Barnea. Jadi keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. 2 tahun pertama belum mengembara. Mereka jalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain berdasarkan petunjuk Tuhan. Waktu mereka tiba di Kades Barnea, sesuatu terjadi di sini. Apa yang terjadi? Mereka kirim 12 pengintai. Betul? Mengintai negeri ini. Tapi waktu 12 pengintai ini kembali kepada Musa, 10 pengintai membawa kabar busuk, kata Alkitab. Tapi 2 pengintai membawa kabar baik. 10 pengintai berkata begini, negeri yang kita intai itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Kita nggak mungkin bisa menyerang negeri itu. Mereka lebih kuat daripada kita. Mereka raksasa, kita seperti belalang. Mereka membawa kabar busuk yang membuat seluruh bangsa Israel ketakutan dan tidak percaya sama Tuhan. Tapi 2 orang pengintai lainnya, Yosua dan Kaleb, berkata begini, no, negeri yang kita intai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Amin. Kita akan maju dan kita pasti akan mengalahkan mereka. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh bangsa Israel lebih percaya kepada kabar busuk. Sehingga semua bangsa Israel tidak percaya sama Tuhan. Tuhan marah kepada mereka. Berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Semua orang yang menista, yang tidak percaya, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Sejak di Kades Barnea, sampai habis seluruh angkatan itu, habis binasa. Semua orang yang tidak percaya. Selama 38 tahun, sampai generasi ini habis, baru mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. 38 tahun mengembara. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya sama kekuatan Tuhan. Tuhan yang mau membawa mereka masuk. Tapi mereka melihat kepada diri mereka sendiri. Mereka raksasa, kita belalang. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Jadi 38 tahun di sini berbicara tentang ketidakpercayaan. Orang yang terbaring selama 38 tahun berbicara tentang ketidakpercayaan. Orang ini tetap mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa disembuhkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kasih karunia, perhatikan baik-baik. Kasih karunia tidak tertarik sama orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini yang menjadi problem buat manusia. Manusia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia merasa kuat, manusia sombong. Kasih karunia berlaku hanya untuk orang-orang yang lemah. Amin. Jadi jangan andalkan kekuatanmu. Datang sama Tuhan apa adanya. Tuhan, saya kurang di sini, Tuhan saya kurang di sini, Tuhan saya nggak mampu ini, Tuhan saya nggak mampu itu. Kalau saudara datang dengan sikap yang demikian sama Tuhan, Tuhan akan berkata, no problem. Amin. Kamu nggak kuat, kamu nggak mampu, aku menjadi kekuatanmu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Terus, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, 38 tahun lumpuh, Yesus datang sama dia. Maukah engkau sembuh? Yesus yang datang sama dia. Saya mau kasih tahu, Tuhan saudara, Tuhan saya, yang namanya Yesus, dia selalu memiliki inisiatif terlebih dahulu buat saudara. Amin. Kalau saudara sakit dalam keadaan yang lama, Tuhan datang sama saudara dan dia bertanya, mau kamu sembuh? Apa jawab saudara?
Cuman satu kata, mau. 38 tahun sakit, Tuhan datang, maukah engkau sembuh? Apa jawab orang ini? Apa jawab orang ini? Kita lihat apa jawaban orang ini. Perhatikan baik-baik. Manusia begitu sombong. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Kalau saudara sakit, kalau Tuhan datang sama saudara, kamu mau sembuh? Apa jawab saudara? Mau. Tapi apa jawab orang ini? Kamu mau sembuh? Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku. Saya tahu orang ini tidak mengenal Yesus, itu sebabnya matanya tidak tertuju kepada Yesus. Matanya tertuju kepada orang lain. Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku. Bukan hanya tertuju kepada orang lain. Dan sementara aku menuju kolam itu, nah sekarang matanya tertuju kepada dirinya sendiri. Sementara aku menuju kolam itu, jelas-jelas dia nggak mampu, pincang, lumpuh. Bagaimana dia bisa turun ke kolam? Jadi manusia pada dasarnya adalah manusia yang sombong. Manusia merasa kuat, manusia merasa mampu. Padahal manusia tidak mampu. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau Tuhan hari ini datang sama saudara dan bertanya, maukah engkau sembuh? Jangan sampai saudara berkata, Tuhan tapi semua dokter bilang saya nggak bisa sembuh. Artinya matamu tertuju kepada orang lain. Matamu jangan sampai tertuju kepada orang lain. Dan matamu jangan sampai tertuju kepada dirimu sendiri. Jangan andalkan orang lain dan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Matamu harus selalu tertuju kepada Yesus. Amin. Bilang sama kiri kanan sana, matamu harus selalu tertuju kepada Yesus. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dalam bahasa Ibrani hanya satu kata, kumi. Maukah engkau sembuh? Tuhan, tapi nggak ada orang yang turunin aku. Tuhan, tapi sementara aku menuju, orang lain sudah, kumi. Orang ini menempatkan dirinya hidup di bawah hukum Taurat, tetapi Yesus datang untuk memberikan kasih karunia. Dan membuat orang ini menjadi objek dari kasih karunia. Amin. Apakah saudara mau menjadi objek dari kasih karunia? Dengan kata lain, Tuhan mau berkata sama saudara siang hari ini. Apakah kamu mau aku melakukan sesuatu dalam area hidupmu di mana kamu tidak mampu melakukan? Mau? Tuhan berkata sama saudara, kumi. Kumi. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Ada otoritas dalam perkataan Yesus, ada otoritas dalam firman Tuhan. Setelah dia mendengar Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan, dia melakukan sesuatu seperti tepat apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi ada otoritas dalam firman Tuhan, ada otoritas dalam firman Kristus. Lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara selalu berkata, masa mudaku selalu baru seperti burung Raja Wali. Aku berlari tidak menjadi lesu, aku berjalan tidak menjadi lelah. Tapi sehari-hari saudara berkata, saya capek, saya lelah, saya udah tua. Saudara malas, ambil minum aja malas. Mbak, ambil minum mbak. Teman ngajak jalan, itu jalan situ, dikit kok, dikit kita jalan ya. Enggak capek. Ya gitu ya capek, maklum udah tua. Perkataanmu enggak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan.
Kalau firman Tuhan berkata, masa mudaku selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Kakiku seperti kaki rusa. Aku berlari tidak menjadi lesu. Aku berjalan tidak menjadi jalan, lari, jangan males. Amin. Ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Jadi Yesus melakukan hal ini pada hari Sabat. Seperti saudara dan saya ketahui hari Sabat adalah hari istirahat orang Yahudi. Hari rest, nggak boleh melakukan pekerjaan. Hari itu hari Sabat. Yesus menyuruh orang ini, bangun, angkat tilammu, berjalan. Hari itu hari Sabat. Yesus tahu akan mengundang reaksi banyak orang. Apa reaksi mereka? Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh. Dia melihat sembuh, kemudian apa reaksinya? Hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Jadi aneh sekali, ngelihat orang sembuh, bukannya bertanya, siapa yang sembuhin kamu? Betul? Orang tua saya sakit, saya mau bawa orang tua saya, supaya orang tua saya sembuh kayak kamu. Kan seharusnya reaksinya demikian. Tapi apa reaksi mereka? Hari Sabat, nggak boleh kamu ngangkat tilam. Jadi betapa berbahayanya orang-orang yang religius saat itu. Mereka biasa menghakimi orang. Dengan mencari-cari kesalahan, sekalipun kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka nggak peduli. Mereka suka menghakimi. Apa jawab orang ini? Ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Orang yang menyembuhkan aku, dia yang suruh aku bangun, angkat tilam, berjalan. Saya nggak tahu. Tapi apa respon mereka lagi? Selalu dikejar, dicari kesalahan. Ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Mereka bertanya lagi, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalan. Selalu mencari-cari kesalahan. Ini yang terjadi ketika orang-orang religius menjadikan kekristenan sebagai agama. Mereka nggak peduli sekalipun kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka selalu cari-cari kesalahan. Mereka cari-cari kesalahan. Kalau orang ada yang disembuhin karena perjamuan kudus, langsung dicari kesalahan. Kamu mendewakan perjamuan kudus. Kalau melihat ada orang yang hidupnya diubahkan karena kasih karunia, hyper grace. Selalu dicari-cari kesalahan, selalu dicari-cari kesalahan. Ini yang terjadi sama orang-orang religius dalam gereja. Ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu. Kenapa? Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ini yang saya suka sekali dari Yesus. Ini sifatnya Yesus. Dia tidak pernah mempergunakan kuasa yang dia miliki untuk membuat dirinya menjadi terkenal. Nggak pernah. Setiap kali dia menyembuhkan, dia menarik diri, dia menghindar. Setiap kali dia menyembuhkan, dia menarik diri, dia menghindar. Amin. Yesus begitu rendah hati. Ayat berikutnya, 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kemudian Yesus bertemu dengan orang yang baru disembuhkan, lumpuh selama 38 tahun. Ketemu di mana? Di mana ketemunya? Di bait Allah. Sesudah dia disembuhkan, dia pergi kemana? Ke bait Allah. Dia pergi ke bait Allah. Sesudah dia menerima kasih karunia Tuhan, dia pergi ke bait Allah. Banyak orang berkata, hati-hati sama kasih karunia. Kasih karunia bisa membuat orang hidupnya seenak-enaknya. No. Ketika dia menerima kasih karunia Tuhan, dia tidak pergi ke diskotik. Dia pergi kemana? Ke bait Allah. Orang ini sudah 38 tahun tidak pernah pergi ke bait Allah. Tapi waktu dia menerima kasih karunia Tuhan, dia pergi ke bait Allah. Untuk apa? Mengucap syukur. Mempersembahkan korban. Amin. Jadi saya percaya saudara ada di tempat ini karena saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan
bukan membuat hidupmu semakin seenak-enaknya. Kasih karunia Tuhan menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kasih karunia Tuhan menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Ayat 15, perhatikan baik-baik. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dia ketemu Yesus di bait Allah. Sekarang, oh ini dia yang menyembuhkan saya tadi. Dia keluar dari bait Allah. Dia ketemu sama orang-orang yang tadi bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Sini, kamu kan tadi tanya, siapa yang menyembuhkan saya? Yesus menyembuhkan saya. Dia ketemu orang lain, siapa? Yesus yang menyembuhkan saya. Yesus yang menyembuhkan saya. Nah, apa reaksi mereka ketika mereka tahu Yesus yang menyembuhkan orang ini? Perhatikan baik-baik. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dan karena itu, karena Yesus menyembuhkan orang itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena itu, karena apa? Karena Yesus melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ini aneh sekali. Orang-orang yang religius itu orang-orang yang aneh. Kenapa? Kalau mereka tahu Yesus yang menyembuhkan, seharusnya kan mereka, Yesus yang sembuhin kamu. Oke, sekarang Yesus di mana? Ada di dalam. Oke, tunggu, saya mau pulang ke rumah, saya mau bawa orang tua saya yang sakit supaya orang tua saya juga sembuh. Kan seharusnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Dan karena sekarang dia tahu Yesus yang menyembuhkan, ayo kita aniaya dia. Sungguh sangat aneh. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Bahasa aslinya, sudah menjadi kebiasaan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Di sini ada satu rahasia tentang kesembuhan. Sudah menjadi kebiasaan Yesus melakukan hal-hal itu. Apa saja yang Yesus lakukan pada hari Sabat? Sembuhin orang yang 18 tahun bungkuk karena dirasuk roh jahat. Sembuhin orang yang 12 tahun pendarahan pada hari Sabat. Sembuhin orang busung air pada hari Sabat. Orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Orang yang lumpuh 38 tahun dalam cerita ini pada hari Sabat. Sudah menjadi kebiasaan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Apa artinya hari Sabat? Hari istirahat. Sudah menjadi kebiasaan Yesus menyembuhkan pada waktu orang rest. Amin. Mau gak kamu sembuh? Bilang sama kiri kanan saudara, rest. Apa artinya? Rest, tenang. Jangan khawatir. Amin. Tenang, jangan khawatir. Tuhan pasti menyembuhkanmu. Seperti dia datang kepada orang yang sudah lama sakit. Dan Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Tuhan selalu berinisiatif. Tuhan tahu setiap detail hidupmu. Dia yang akan berinisiatif. Maukah engkau sembuh? Rest. Amin. Kita sudah, mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya saya rest? Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar. Rest artinya jangan khawatir, jangan takut. Kita sudah belajar dari kehidupan Maria dan Marta. Marta, dia khawatir banyak hal. Betul? Yesus menghardik Marta. Marta, kenapa kamu khawatir akan banyak hal? Hanya satu yang perlu. One thing needful. Hanya satu yang perlu yang kamu harus lakukan dalam hidupmu. Apa itu? Sama seperti yang Maria lakukan. Amin. Satu hal dia lakukan. Apa yang Maria lakukan? Dia duduk di kaki Yesus dan dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Amin. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Firman Tuhan akan membuat saudara rest. Jadi mulai hari ini luangkan waktumu duduk dengar. Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Amin. Bukan hanya itu yang menjadi kehidupan bagi seluruh tubuhmu dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Tapi itu membuat kamu menjadi rest. Waktu kamu rest, waktu kamu percaya, disitulah Tuhan akan menyembuhkan
penyakitmu. Sudah menjadi kebiasaan Yesus melakukan hal-hal itu pada waktu orang rest. Marta, kenapa kamu khawatir akan banyak hal? Hanya satu yang perlu. Amin. Kenapa Marta khawatir banyak hal? Aduh Pak, saya belum bayar ini, saya belum bayar itu, saya belum cicilan ini, saya belum cicilan. Kenapa khawatir banyak hal? Karena dia tidak melakukan satu hal. Amin. Duduk dan terus mendengarkan. Kenapa Maria tidak khawatir banyak hal? Karena dia melakukan satu hal. Amin. Jadi ingat baik-baik, luangkan waktumu, datang, duduk, terus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terus minum dari Tuhan. Firman Tuhan yang saudara minum memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika kamu rest, itulah saatnya Tuhan menyembuhkan kamu. Dan apa yang kamu terima dari Tuhan, kamu minum terus, itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan kepada seluruh tubuhmu. Jadi ingat baik, hidupmu hari ini bukan lagi di bawah hukum Taurat. Hidupmu di bawah kasih karunia. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan, secara panoramik, Yohanes pasal 5. Orang ini ada di rumah kasih karunia. Tapi orang ini menempatkan dirinya di bawah hukum Taurat. Dan orang ini tidak pernah sembuh. Ini berbicara tentang orang Kristen, saudara dan saya hari ini hidup di tahun rahmat Tuhan. Kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan hari ini. Jangan andalkan kekuatanmu. Tapi banyak orang Kristen yang mengandalkan kekuatannya. Mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Mengandalkan kekuatannya. Itu sebabnya orang ini tidak pernah disembuhkan. Orang Kristen yang masih hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak bisa menerima warisan. Termasuk kesembuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan warisan kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Saudara dan saya. Barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bagaimana janji Allah diberikan kepada Abraham dan keturunannya? Sebab bukan karena hukum Taurat. Telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Jadi sekalipun orang Kristen, kalau dia menempatkan hidupnya di bawah hukum Taurat, dia tidak bisa menerima warisan. Kenapa? Karena bukan karena hukum Taurat diberikan warisan. Tapi diberikan berdasarkan kebenaran. Diberikan karena kebenaran berdasarkan iman. Bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Bukan berarti perbuatan gak penting. No, perbuatan itu penting. Berbuat benar itu harus, berbuat benar itu baik. Amin. Tetapi kami, saudara dan saya hari ini hidupnya bukan lagi berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Kamu kasih imanmu sama Tuhan. Tuhan kasih apapun yang kamu butuhkan. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Kamu kasih imanmu sama Tuhan. Tuhan kasih kepada saudara apapun yang kamu butuhkan. Dan apa yang kamu terima dari Tuhan, kebaikannya, kasih karunia-Nya, tidak akan membuat kamu hidup seenak-enaknya, tapi akan membuat kamu, menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Buah-buah yang baik akan muncul. Perbuatan yang baik akan muncul. Jadi jangan lagi tempatkan hidupmu di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih. Selalu datang sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, selalu datang sama. Jangan merasa mampu, ini jeleknya manusia. Manusia selalu merasa mampu. Merasa kuat, sombong, gak butuh Tuhan. Tapi hari ini apapun yang kamu mau lakukan, datang sama Tuhan. Tuhan saya kurang ini Tuhan, saya kurang ini Tuhan. Saya gak bisa ini Tuhan, saya gak bisa itu Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, anakku, no problem. Aku akan menjadi kekuatanmu. Justru dalam kelemahan, kuasaku bekerja sempurna. Amin. Jadi mulai hari ini jangan lagi andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekuatan orang lain. Selalu matamu tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dalam seluruh area kehidupanmu. Dengan kemuliaan bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kami hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Engkau akan memberikan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berinisiatif. Engkau tahu setiap kondisi tubuh mereka hari ini. Dan Engkau berkata kepada mereka, maukah Engkau sembuh? Dan Engkau akan menjadikan mereka objek daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau akan menyembuhkan setiap penyakit mereka hari ini. Kumi, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kami percaya Tuhan, setiap jantung yang tersumbat hari ini dibebaskan, dilepaskan. Paru-paru Tuhan berfungsi sempurna. Tidak lagi ada flek, tidak ada kuman, tidak ada TBC, tidak ada cairan dalam paru-paru mereka. Berfungsi sempurna, kuat bernapas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, agar dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan berikan kesehatan, pemulihan yang sempurna, speedy recovery Tuhan. Tulang-tulang mereka diberkati. Kami percaya Tuhan, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Umur mereka boleh bertambah, tapi kekuatan mereka dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Tidak ada sel kanker, sel tumor dalam tubuh mereka. Setiap sel kanker, sel tumor dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini mereka terima hidup yang lebih sehat, mereka terima tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.